Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Terapi secara begini. Esa Terapi yang semula bernama Setia Hati Pendak Sporokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Sporokot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan betul sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Dipo tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Terapi seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini tahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Terapi disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Esa Terapi kala itu, atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, Esa Pemuda Sporokot, dirubah namanya menjadi Setia Hati Terapi. Esa Terapi itu mulai tahun 53 setelah tidak teguran, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Esa Terapi itu bertumbuh pada pasuduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Esa Terapi dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Esa Terapi dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Esa Terapi dipimpin Pak Arjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Esa Terapi dipimpin Pak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sawo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam, tapi tujuan utamanya sana untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Kalau melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat induktif pendekar itu induktif orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah melawan penjajah. Kalau gitu saya baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya.
Nah, berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian agar Satrate betul cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu perguruan. Kita bukan perguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung, lebih hebat senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa. Hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap keluarga Setiati ke depannya dengan apa? Adanya rumah ini, Pak. Harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cita bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ngene, berarti ada perjuangan yang gigih bisa imbang. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah dulur-dulur Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada. Itu bagi saya, apa nasihat almarhum Imam sepiro gedening sangsara yang tinampa amung dadi coba. Semua kengsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cita bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin. Ternyata tempatnya ini harus dibagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, nggak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita nggak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Satrate.